Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah udah pada bangun tidur belum? Udah pada mandi belum? Nah, adik-adik tahu gak hari ini hari apa? Kak, hari ini hari apa sih? Hari Minggu, Kak. Hari Minggu. Hari Minggu mau ngapain kita? Nah, hari Minggu adalah hari kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Ih, Kak, lupa. Adik-adik di rumah udah pada tahu belum sih kita siapa di sini? Kayaknya belum deh, Kak. Ayo kita perkenalkan diri dulu. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kania Sitorus di sini. Nah, di sini ada kakak. Hai adik-adik, nama kakak Kak Elisa Tambunan. Hai Kak Elisa. Lalu ada Kak siapa di sampingku? Nama kakak Yesika Simanjuntak. Hai Kak Yesika. Nah, di sini juga kita bakal ditemani oleh kakak dan abang-abang pemusiknya. Yuk kita kenalan dulu. Di sini ada Kak Stefani Manurung. Hai Kak Stefani. Lalu ada Bang Riko Sianipar. Hai Bang Riko. Dan yang terakhir ada Bang Jeremy Manik. Hai Bang Jerry. Nah, adik-adik, yang tadi kakak-kakak sudah bilang hari ini kita akan memuji Tuhan. Nah, kita jangan lupa siapin Alkitabnya, kita duduk yang manis, kita tidak boleh sambil berbicara, tidak boleh sambil main atau sambil makan. Kita harus duduk manis, berserah diri karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum masuk ibadah, kakak punya yel-yel nih. Yuk kita siapkan yel-yel kita. Seperti biasa ya, kalau kakak bilang adik-adik sekolah minggu, adik-adik di rumah bilang, Jesus love me, yes. Oke, sekali lagi ya dengan penuh semangat. Adik-adik sekolah minggu, Jesus love me, yes. Oke, pasti sudah semangat semuanya. Nah, kita akan masuk ibadah. Lipat tangannya, ditutup matanya semua. Kita akan masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian dari judul Dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya, biarlah
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian dengan judul Tuhan Cinta Semua Anak. Tita Allah pada minggu ini adalah tita keempat dan maksudnya. Demikian bunyinya: ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita angkat satu pujian dengan judul Tuhan Kau Gembala Kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan bulan September tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian dari judul Apapun Juga Menimpamu, Tuhan Menjagamu.
Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki cerita Alkitab kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Kak Sonya Utajulu yang akan bercerita pada minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis dan juga jangan lupa ya membawa Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepalanya, lalu tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, keluarga kami, dan juga teman-teman kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah hadir di rumah kami. Ajari kami Tuhan supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan kami taat akan firman-Mu. Dalam nama-Mu anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman pada hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak ingin bercerita tentang tokoh Alkitab, yaitu Yohanes. Adik-adik di rumah pasti tahu dong Yohanes itu siapa? Ya, Yohanes adalah salah satu murid yang hidup bersama dengan Yesus semasa pelayanannya. Yohanes sangat mengenal Yesus. Jika Yesus pergi, ia selalu mengikutinya. 1 Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Adik-adik tahu nggak sih firman yang menjadi manusia itu apa? Ya, Yesus adalah bentuk perwujudan kasih Allah yang menjadi manusia untuk menghadirkan keselamatan bagi manusia. Yohanes juga pengikut Yesus yang sangat setia. Ia mengikuti selalu Yesus pergi. Maka dari pengalamannya itu bersama Yesus, ia sangat mengenal Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, sebagai orang Kristen yang sangat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan,
Yohanes mengajarkan kita dari firman ini bahwa kita harus mengenal Allah. Bagaimana ya caranya mengenal Allah? Caranya adalah adik-adik harus mempunyai sikap dalam saling mengasihi. Nah, contohnya bagaimana ya sikap saling mengasihi itu? Sikap saling mengasihi itu seperti adik-adik tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh mengejek fisiknya ataupun kekurangannya. Karena Allah sudah menciptakan kita semua dari kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Dan juga adik-adik harus bersikap sopan kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, jika adik-adik tidak dapat mengenal sikap dalam mengasihi, berarti adik-adik belum mengenal Tuhan. Apalagi adik-adik di zaman modern ini banyak kita lihat di televisi ataupun sosial media, banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak kecil sampai orang dewasa. Nah, dari sini kita diingatkan kembali untuk kita harus hidup saling mengasihi. Untuk adik-adik sekolah minggu, kakak harap kalian selalu tanamkan hidup saling mengasihi, seperti adik-adik di rumah membantu teman kita yang sedang kesulitan, dan juga adik-adik tidak boleh menghina teman. Dan ayat istimewa untuk minggu ini kakak ambil dari Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, untuk itu kakak memberikan tugas untuk adik-adik di rumah dengan cara mempersiapkan HVS. Untuk tugas minggu depan, adik-adik persiapkan HVS-nya dan digambar love atau hati yang sudah diwarnai. Setelah adik-adik mewarnai apa? Mewarnai kuning, merah, biru. Yang penting tulisannya rapi dan cantik sehingga kakak bisa gampang baca. Nah, di dalam isi hati ini, adik-adik menceritakan kebaikan yang dialami anak-anak sekolah minggu. Contohnya nih kakak udah tulis, yang pertama mendapatkan kesembuhan dari sakit yang panas. Lalu yang kedua, kita lulus sekolah dan mendapatkan nilai yang bagus di kelas. Nah, adik-adik menulisnya dengan yang sudah pernah dialami adik-adik. Dan juga jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan sekolahnya ya. Yang bagus tulisannya. Nanti kita akan kumpulkan dan dijadikan video. Dan paling lambat itu dikumpulkan hari Kamis ya. Di WA kakak 0895 155 95718 yang akan ditulis di layar ini ya adik-adik. Sekian cerita dari kakak, mari kita tutup dengan doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat tersimpan di dalam hati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang sedang bekerja Tuhan. Lindungilah mereka di setiap waktu Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit Tuhan. Berikanlah kesembuhan untuk mereka Tuhan, supaya ia bisa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Dalam nama-Mu anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dengan judul Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, saya Amel ingin membacakan ayat dari Mazmur pasal 23 ayat 1b sampai ayat 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Shalom. Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Terima kasih.